Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Agus Binarto. Yang akan kita bahas adalah penerapan persamaan diferensial biasa. Kita lihat penerapan persamaan diferensial biasa pada mekanika. Tuh, kecepatan velocity. Kita lihat bahwa kecepatan adalah perubahan jarak terhadap waktu, atau kita tulis sebagai turunan. V sama dengan ds per dt. Jadi kita, ini namanya variabel terpisah juga. ds sama dengan v dt. Setelah berkumpul v dengan dt, nanti v itu suatu fungsi dari t atau yang lainnya. Kita integralkan, integral ds itu s, integral v dt itu ya integral v dt. Dengan v kecepatan, s jarak, t waktu. Ini artinya v itu laju perubahan s jarak terhadap waktu, atau turunan s terhadap t. Ini turunan pertama, itu laju perubahan atau paling gampangnya kecepatan. Nah, yang kedua adalah percepatan, akselerasi. Akselerasi adalah itu perubahan kecepatan terhadap waktu, atau turunan pertama dari kecepatan, atau turunan kedua dari jarak terhadap t. A sama dengan v dv per dt. Kita cari dv sama dengan a dt, kita integralkan. Hasilnya adalah v sama dengan integral a dt. Ini keterangannya, a adalah laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Langsung aja kita contoh 10. Kita perhatikan, Anda baca aja. Baca dulu. Nanti kita singkat itu kalimat-kalimat yang 3 kalimat itu kan. Kalau ini kan pertanyaan, Anda mungkin belum paham. Lupakan aja. Nah, ini ada 2 ya. 2 kalimat. Kalimat 1 ini, kalimat kedua ini. Itu maksudnya. Sekarang seperti kemarin Anda telah belajar cara menyingkat soal yang panjang jadi pendek. Nah, dilihat lagi di catatan Anda. Kita jawab. Satu kalimat pertama kita singkat ini pasti. Kita ambil aja yang mana. Kalimat pertama itu merupakan keterangan aja. Jadi tidak usah disingkat, keterangan yang kita singkat pasti yang ini ada persamaan. Nah, gitu. Jadi kalimat kedua itu ada tiga komponen lah istilahnya, 3 elemen, yaitu 1 A, 2 V, dan 3 S. Jadi kita ambil aja. Yang kalimat pertama itu hanya sebuah keterangan. Keterangan aja kan. Nah, diketahui biasanya kan gitu. A, dari mana? A sama dengan 2T-1 ya dari soal. Kan begitu. Nah, misal mula-mula, Anda tulis saja misal mula-mula V 3 detik. Nah, ini bisa ditulis V0 sama dengan 3, atau artinya T sama dengan 0 dan V sama dengan 3. Nah, ini merupakan syarat. Syarat 1. Nah, sama yang kedua. Berarti misal mula-mula S sama dengan 4. Nah, ini bisa ditulis. Biasanya kan Anda nulis S bawah 0 itu sama dengan 4. Atau artinya T sama dengan 0 dan S sama dengan 4. Sekarang kita lakukan. Yang ditanya adalah rumus kecepatan. Jadi tujuan kita ingin kecepatan V. Nah, A itu kan V. Karena V tidak ada,
Yang ada hanya nih V sama dengan 3. Ini bukan persamaan, nanti tidak bisa ini. Ini hanya kesamaan, menerangkan V itu 3. Nah, kita pakai A kan? Pasti kita pakai ini namanya persamaan atau rumus A sama dengan 2T min 1, tulis saja. Nah, sekarang kita lihat A itu siapa? A itu apa? A itu adalah percepatan kan? Nah, percepatan. Kecepatan adalah perubahan kecepatan dari T, berarti dV per dt. Sama dengan 2T. Ini merupakan PdB bisa. Biasa cari solusinya atau penyelesaiannya. Kita cari aja. dV sama dengan 1 dt. Setelah berkumpul kita pisahkan, kita integralkan, dapatlah V. V kuadrat min T plus C. Setelah itu kita masukkan syarat-syaratnya. Syarat pertama itu kan ini. Nah, masukkan syarat pertama. Untuk V, T sama dengan 0 dan V sama dengan 3. Nanti ketemu C. Dapatlah C sama dengan 3, tinggal ganti C. Rumusnya tadi adalah V sama dengan T kuadrat min T plus C. Ganti T karena C-nya 3, ganti C. Nah, inilah namanya solusi khusus. Nah, solusi khusus. Karena sudah tidak ada C. C-nya sudah ketemu. Kalau yang ini baru solusi umum. Solusi khususnya merupakan rumus yang Anda cari, rumus kecepatan. Sekarang kita ingin kalau kecepatan ketemu, pastilah nanti ketemu jarak. Jadi jangan khawatir kalau Anda punya A, punya percepatan, pasti ketemu kecepatan, diturunkan. Dengan lama kalau sudah tahu kecepatan, pasti tahu jarak. Nah, kita masukkan lagi nih, V sama dengan, nah ini kan V sama dengan ini. Nah, kita tulis dulu. Karena tadi V sama dengan itu, maka kita lakukan. Kita ubah V karena V sama dengan dS per dt, maka langsung ke sini. Kita tulis dulu V sama dengan 3T kuadrat min T plus 3. Mungkin bisa kita tulis lagi. V, nah ini tulis lagi kan. Kita tulis lagi. Nah, V karena V ds ketemu T kuadrat min 1 seperti tadi. Dan kita integralkan ketemu itu. Ini solusi, namanya solusi umum. Karena masih ada C. Ya, serang karena Anda tadi menulis ini kan. Ini harus dimasukkan. Jangan ditinggalin. Masukkan aja syarat. Namanya syarat kedua. Sama dengan dapatlah sepertiga T pangkat 3 min setengah T kuadrat plus 3T plus C. Masukkan aja T-nya 0, S-nya 4, dapatlah C 4. Jadi ini rumusnya dapatlah S sama dengan sepertiga T pangkat 3 min setengah T kuadrat plus 3T plus 4. Nah, ini namanya solusi khusus karena sudah masuk syaratnya. Kalau yang C itu kan pertanyaan akibat dari AB ketemu. Jadi kadang-kadang yang ditanya adalah C langsung. Jadi, kalau Anda ditanya langsung C harus dicari A, B dulu kan. A sama B berapa kecepatan. Nah, dia harus cari dulu A. Nah, tinggal kita masukkan untuk T dan masukkan. Jadi kecepatannya adalah yang D sama aja, masukkan. Sekarang tugas Anda adalah mengerjakan latihan soal 13. Caranya bagaimana? Ya sama seperti contoh 10 itu. Kita perhatikan. Bola-bola ditendang vertikal ke atas dan kecepatan
gerak bola hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, kita jawab seperti contoh 10 itu. Langkahnya adalah kalimat sebuah bola ditendang bertiga dengan kecepatan. Nah, kalimatnya Anda singkat. Nah, Anda silakan singkat. Terus kalimat yang kedua hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ya, Anda singkat. Itulah. Nah, nanti kan kita perhatikan ini nanti akan membentuk persamaan diferensial. Nah, bila perlu gambar aja. Gambar bola kalau enggak tahu bola dulu. Nah, nanti diapain itu bolanya? Tendang kan? Pasti ke atas, dia pasti arahnya ke atas. Gambar dulu bola. Lalu Anda titik-titik ke atas kan? Nah, lakukan seperti contoh 10 itu dulu kan gitu. Semampunya. Anda dicoba, Anda lakukan langkahnya aja dulu, langkahnya. Nah, ini perbedaan antara soal nomor 10 ya. 10 ini sama 13 Anda perhatikan kan. Contoh 10 sudah ada persamaannya. Persamaannya adalah dan ada syaratnya. Tertulis jelas di soal. Nah, ini syaratnya yang ini. V. Nah, ini syarat. Nah, ini kan persamaannya. Nah, kalau yang nomor 13, ya, syaratnya harus Anda cari sendiri nih. Nah, ini dia yang diketahui hanya gaya gravitasi G itu apa sih? Artinya gitu. Nanti kan ketemu. Nah, ini syaratnya ada juga ini ya. Syaratnya sebagian disembunyikan. Nah, nanti Anda coba dulu, Anda tulis saja. Tulis yang kalimat-kalimat itu ada dulu. Nanti Anda coba gambar aja. Gambar bola, terus ke atas nanti kan. Bolanya pastilah kembali ke bawah lagi. Itu ada syarat-syaratnya ya dari gambar kelihatan nanti. Ya, dari gambar bola itu Anda lakukan. Sekian dulu untuk penerapan pada bola itu. Nah, nanti kita lanjutkan ke penerapan persamaan diferensial biasa pada hukum pendingin Newton. Nah, ini langsung aja kita bahas dulu penerapan persamaan diferensial pada hukum Newton. Nanti kan ini kan cuma langsung soal nih. Soal mengatakan begitu bahwa hukum pendinginan Newton mengatakan bahwa laju perubahan suhu suatu benda berbanding lurus dengan selisih suhu benda tersebut dengan suhu medium yang mengelilinginya. Berarti langsung aja kita latihan soal. Anda perhatikan soalnya, kalau ini soal cerita ini, soal cerita dan tidak ada persamaannya, belum ada persamaan itu ya dari kata-kata Pak Newton itu. Nah, itu Anda buat. Nah, jawabnya langkahnya ini dulu. Anda perhatikan. Kalimat satu, udah. Mungkin ini Anda singkat. Nah, singkatannya kan merupakan persamaan diferensial biasa. Nah, kemudian kalimat yang kedua, nah ini merupakan syarat. Syarat-syarat seperti yang nomor 10 contoh, yaitu V0 sama dengan 3. S0 sama dengan, nah, hampir sama ini. Hampir sama. Anda tulis saja, ini namanya syarat. Ada dua ini syaratnya. Nah, yang ketiga nanti lakukan aja. Yang penting Anda langkah 1 dan 2 aja. Anda kerjakan, nanti kita tunggu. Anda bisa kirim. Nah, sekian dulu untuk video yang keempat ini. Soal-soal penerapan pada mekanika sama hukum pendingin Newton. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.